Ya, alat bahan yang diperlukan hanya berbedanya kita butuh 3 tahapan yang berbeda tadi. Radiasi, fertilisasi, dan diploidisasi. Nah, step pertama saya sudah jelaskan tentang radiasi. Kita menggunakan yang paling familiar dan sangat mudah mencari bahan dan alatnya adalah dengan sinar ultraviolet. Dengan membeli lampu ultraviolet tadi, kita bisa mengimplementasikan radiasi kepada sperma yang sudah kita encerkan 100 kali. Bagaimana melakukan pengenceran 100 kali? Artinya, kalau Bapak dan Ibu atau Sobat Aquacultur, masyarakat aquacultur ingin melakukan proses radiasi ini, pengenceran 100 kali, ini berarti Bapak Ibu menyiapkan sperma sebanyak 1 cc dilarutkan dalam 99 cc larutan fisiologis. Itu adalah pengenceran 100 kali. Nah, larutan sperma yang sudah diencerkan 100 kali itu kemudian diletakkan di dalam cawan Petri. Cawan Petri ini, Bapak, Ibu, dan Sobat Aquacultur masyarakat umumnya yang ingin mengetahui proses ginogenesis ini, perlu diingat, pada saat mau melakukan radiasi terhadap sperma tadi, ketebalan sperma di cawan Petri ini harus diperhatikan. Tidak boleh terlalu tebal, tidak boleh terlalu tipis. Jarak antara lampu sinar ultraviolet dengan cawan Petri yang berisi sperma ini juga sudah diketahui pengukuran yang sangat optimal. Ketebalan 1 mm dengan jarak segitu. Itu sudah bisa menonaktifkan material dari sel jantan. Baiklah Sobat Aquacultur, setelah dilakukan proses radiasi, langkah selanjutnya sperma yang sudah dinonaktifkan, kita lakukan pembuahan secara buatan. Sama persis pada saat Sobat Aquacultur melakukan pemijahan ikan secara buatan. Nah, sperma yang sudah diradiasi tadi dicampur dengan telur yang sudah kita stripping sebelumnya, ditambah dengan larutan pembuahan yang bisa Bapak Ibu buat dari NaCl. Nah, nanti Bapak, Ibu, atau Sobat Aquacultur tercinta, proses pembuahan dilakukan seperti kita melakukan pembuahan ikan secara buatan. Cawan Petri yang berisi sperma dicampur dengan telur tadi, kemudian Bapak Ibu tebarkan di dalam lempengan kaca. Setelah dilakukan proses pembuahan, lempengan kaca itu kita masukkan, istilahnya kita inkubasi di dalam akuarium. Nah, akuarium tadi itu kita pelihara sama seperti Bapak dan Ibu melakukan pembenihan ikan secara buatan. Setelah dilakukan proses pembuahan secara buatan, lempengan kaca tersebut dimasukkan di dalam media penetasan. Nah, tahap selanjutnya radiasi sudah, fertilisasi sudah, yang ketiga adalah diploidisasi. Seperti kita ketahui secara genetik, proses pembuahan zigot terbentuk dari N dari jantan, N dari betina. Akan terbentuk nanti 2N, ada tahapan meiosis dan ada tahapan mitosis. Dalam implementasi ginogenesis ini dengan rekayasa kromosom, berdasarkan hasil riset, ada 2 jenis ginogenesis, yaitu ginogenesis meiotik dan ginogenesis mitotik. Ginogenesis meiosis ini kita mengambil pada saat tahapan siklus dari telur yang sudah mengalami proses pembuahan tadi, dia akan mengalami perkembangan menjadi zigot. Ini
kita beri tekanan, kita beri suatu tekanan, baik menggunakan tekanan air maupun kita melakukannya dengan memberikan air yang bersuhu hangat maupun bersuhu dingin. Nah, yang sudah kami implementasikan dan sangat mudah mengimplementasikannya adalah Sobat Aquaculture, pada saat diploidisasi, kalau kita akan melakukan ginogenesis meiotik, berarti telur yang sudah kita taruh di lempengan kaca di dalam akuarium tadi, kita akan lakukan proses diploidisasi dengan kejutan suhu panas. Suhu air adalah 40 derajat Celcius. Nah, pada suhu air 40 derajat Celcius yang sudah kita siapkan, kemudian kita celupkan lempengan kaca yang sudah mengalami proses pembuahan tadi, pada menit ketiga itu terjadi ginogenesis meiotik. Jika Sobat Aquaculture melakukan treatment atau perlakuan pada menit ke-29 menit setelah dilakukan proses pembuahan, itu disebut dengan ginogenesis mitotik. Nah, tahapan dari seluruh proses ini selanjutnya dikembalikan lagi di dalam wadah penetasan sehingga telur itu akan menetas. Dan nanti kita bisa melihat parameter-parameter yang bisa kita lihat dari hatching rate-nya, fertilization rate, dan berapa jumlah individu betina dan individu jantan dengan proses ginogenesis. Demikian tahapan dari proses ginogenesis. Jadi secara sangat mudah Sobat Aquaculture bisa mengimplementasikan. Ada 3 hal tadi yang saya katakan. Melakukan proses rekayasa kromosom. Ini hanya pada ikan-ikan yang domestikasinya sudah cukup tinggi dan bisa dilakukan pembuahan secara buatan. Tahap pertama sama seperti Bapak dan Ibu melakukan proses pemijahan secara buatan, tetapi ada 3 perlakuan yang berbeda. Radiasi, fertilisasi, dan melakukan proses diploidisasi dengan memberikan kejutan, baik kejutan panas, kejutan dingin, maupun tekanan air. Nah, 3 proses inilah yang berbeda dengan melakukan proses pemijahan ikan secara buatan pada umumnya. Nah, dengan mengimplementasikan 3 tahapan ini, insya Allah kita bisa memperoleh individu-individu induk-induk ikan yang memiliki galur murni, homozigositas yang tinggi, yang menjadi salah satu potensial untuk memperoleh induk yang bermutu. Sobat Aquaculture, dengan induk yang bermutu ini, kita bisa memperoleh benih yang unggul. Benih yang unggul pada saat kita melakukan proses pembesaran, ini akan sangat menguntungkan bagi kita. Karena ikan akan tumbuh dengan sehat, dengan sempurna, sehingga proses pertumbuhannya akan sempurna, menghasilkan produktivitas yang tinggi. Itulah penjelasan saya tentang ginogenesis yang bisa Sobat Aquaculture implementasikan dan relatif sangat mudah jika Sobat Aquaculture memiliki fasilitas alat bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan ginogenesis ini bisa dipraktekkan bagi Sobat Aquaculture yang memiliki fasilitas alat dan bahan yang cukup lengkap dan bisa melakukan pengamatan bagaimana hasil dari implementasi ginogenesis untuk memperoleh induk galur murni dan sangat bermanfaat bagi perkembangan aquaculture selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada sesi tentang ginogenesis ini. Semoga bermanfaat bagi Sobat Aquaculture di mana saja berada dan bisa diimplementasikan dengan baik dan benar. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.